Negara Indonesia berdiri sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Agar negara yang dibentuk tersebut berdiri kokoh, maka harus memiliki landasan ideologi negara yang kuat. Sebab dengan ideologi akan jelas arah perjalanan bangsa dalam menuju cita-citanya. Untuk itu dirumuskan ideologi negara, dasar negara, dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Secara etimologis atau tinjauan dari asal-usul kata, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata panca dan sila, panca artinya 5, sedangkan sila berarti asas ya, atau dasar. Sehingga Pancasila artinya 5 asas atau 5 dasar. Pendapat tokoh tentang arti Pancasila ya berbeda-beda. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya. Sedangkan Profesor Dr. Notonegoro mengatakan Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang menurut penjelasannya disebut dengan Panitia 5. Pancasila adalah 5 asas yang merupakan ideologi negara. Maka kelima sila itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah dasar falsafah atau landasan negara Indonesia yang terdiri atas 5 asas, di mana antara sila yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setelah memahami arti istilah Pancasila, sekarang apa sebenarnya isi Pancasila itu? Berbicara tentang isi Pancasila, kita dihadapkan pada dua sudut pandang, yaitu isi dari segi rumusan formal dan isi dari segi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Isi rumusan formal Pancasila yang resmi seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tata susunan atau sistematika, tata tulis, dan cara pengucapan Pancasila ditegaskan dengan instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan dari segi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila merupakan kristalisasi perilaku bangsa Indonesia yang sudah mengakar atau membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jadi, munculnya nilai-nilai Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Nilai-nilai
setiap sila dalam Pancasila itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Sila pertama, nilai keimanan, ketakwaan, menghormati antar penduduk agama, tawakal. Sila yang kedua, tenggang rasa, menghargai orang lain, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan, kekeluargaan, kerjasama, rela berkorban, cinta tanah air, dan lain-lain. Sila keempat, musyawarah, rembuk bersama, tidak memaksakan kehendak, demokratis. Sedangkan sila yang kelima, nilai-nilai adil, saling membantu, sederhana, bekerja keras, dan sebagainya. Setelah kita memahami bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari jiwa, watak, norma, dan perilaku masyarakat Indonesia seperti keimanan, tenggang rasa, persatuan, jiwa musyawarah, dan bekerja keras dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal ini berarti bila ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila telah ada bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Hal ini dibuktikan dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku itu tercantum istilah Pancasila yang berarti berbatu sendi yang 5 yang disebut Pancakrama atau 5 pelaksanaan kesusilaan ya. Jadi 5 kesusilaan itu adalah: 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh dengki. 4. Tidak boleh berbohong. Dan yang kelima, tidak boleh mabuk ya, atau minuman-minuman keras. Bagaimana proses secara formal perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Proses ini tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum masa penjajahan. Pada masa penjajahan sampai pada masa Indonesia merdeka. Akhir tahun 1944, Jepang mengalami kekalahan terus-menerus terhadap tentara sekutu. Jepang mulai melunak dan mendekati pemimpin-pemimpin Indonesia agar mau membantunya. Jepang kemudian memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia tanggal 7 September tahun 1944. Untuk itu dibentuk Dokuritsu Junbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian pada tanggal 29 April tahun 1945 dibentuk BPUPKI dan pada tanggal 28 Mei tahun 1945 Dr. Rajiman Widyodiningrat dilantik sebagai ketua BPUPKI. Guna persiapan mendirikan negara, BPUPKI melaksanakan 2 kali persidangan, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni
tahun 1945. Dan sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Acara pokok sidang pertama BPUPKI adalah menyusun dasar negara Indonesia merdeka. Selama persidangan itu muncul 3 usulan tentang konsep dasar negara Indonesia. Secara berturut-turut, ketiga usulan dasar negara itu adalah yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 mengajukan 5 asas dasar negara Indonesia, yaitu peri kebangsaan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan sosial. Ya, itulah yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Setelah berpidato, beliau menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Di dalam pembukaannya tercantum rumusan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 4. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Profesor Mr. Supomo dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei tahun 1945, beliau mengemukakan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Paham negara persatuan. 2. Perhubungan negara dan agama. 3. Sistem badan permusyawaratan. 4. Sosialisasi negara. 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Ya, itulah dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo. Sedangkan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 beliau berpidato dan mengajukan 5 sila dasar negara yang diberi nama Pancasila. Adapun perumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah melalui proses pembahasan selama persidangan, pada tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Ya, isi rumusannya belum memperoleh kesepakatan sehingga masih dibahas dalam sidang selanjutnya. 2. Dibentuk panitia 9 yang bertugas mengolah dan merumuskan usul-usul yang belum disepakati dalam sidang. Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakar, dan Abi Kusno Cokro Suyoso.
pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 menyampaikan hasil rumusannya, yaitu Piagam Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, Piagam Jakarta mengalami penyempurnaan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan dasar negara Pancasila, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil kerja Panitia 9, yaitu Piagam Jakarta ini, selanjutnya dibahas dalam persidangan kedua BPUPKI. Setelah melalui pembahasan oleh para tokoh nasional, selanjutnya secara formal Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah mempelajari dan memahami sejak kapan nilai-nilai Pancasila ada, sejak kapan istilah Pancasila ada, kapan munculnya istilah Pancasila sebagai nama dasar negara, dan kapan disahkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kita harus selalu berusaha menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam pergaulan sehari-hari. Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, ya, tetapi juga merupakan ideologi bangsa dan negara. Selain itu, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, perjanjian luhur bangsa, dan sebagai sumber hukum nasional yang sekaligus menjadi tujuan bangsa Indonesia. Dengan demikian, fungsi Pancasila meliputi hal-hal sebagai berikut. Ya, sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila sebagai landasan atau dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Fungsi ini sesuai dengan pernyataan yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan paham yang dianut bangsa Indonesia dalam perjuangan mengisi kemerdekaan menuju kehidupan yang dicita-citakan, ya, yang ideal. Ideologi itu akan mempengaruhi cara berpikir dan bertingkah laku masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, way of life. Dalam hal ini, Pancasila sebagai pegangan hidup atau pedoman hidup manusia Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Dengan pandangan hidup, suatu bangsa akan memiliki arah yang jelas tentang bentuk kehidupan yang dicita-citakan. Dengan demikian, bangsa itu tidak akan mudah terombang-ambing oleh kehidupan atau pengaruh dunia internasional. Selanjutnya,
Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Jiwa bangsa atau pokok-pokok pikir bangsa yang lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia. Jiwa bangsa akan mempengaruhi pola tingkah laku bangsa sebagai suatu kepribadian. Pancasila sebagai kepribadian bangsa artinya Pancasila memberi corak sikap mental dan tingkah laku manusia Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain. Sebagai kepribadian bangsa artinya Pancasila merupakan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Artinya rumusan Pancasila telah disepakati atau disetujui oleh wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai pendiri negara atau founding father. Wakil-wakil bangsa Indonesia itu menyepakati rumusan Pancasila menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Hal ini ditegaskan dalam ketetapan MPR nomor 3/MPR/tahun 2000 bahwa sumber hukum nasional Indonesia adalah Pancasila. Sebagai sumber hukum nasional, maka segala peraturan hukum, peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia harus bersumber dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun yang menjadi peranan Pancasila bagi kehidupan bernegara bangsa Indonesia adalah: 1. Menjadi landasan atau pedoman bagi penyelenggara negara untuk menjalankan pemerintahan. 2. Sebagai pedoman bagi warga negara untuk bersikap dalam hidup bernegara, sekaligus menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara. Sebagai dasar negara, Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan perundang-undangan itu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang isinya adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan presiden. 5. Peraturan daerah. Jadi segala penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia bersumber dan berdasar pada Pancasila, baik penjabaran peraturan di tingkat pusat maupun peraturan pelaksanaan di tingkat daerah. Inilah yang harus dipahami oleh setiap warga negara Indonesia, terutama para pejabat dan penyelenggara negara. Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Secara etimologi, ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea diartikan sebagai gagasan atau pemikiran. Adapun logos berarti ilmu. Jadi ideologi diartikan sebagai ilmu tentang idea atau gagasan. Seperti dikemukakan Descartes de Tocqueville, seorang filsuf Prancis,
bahwa ideologi merupakan ilmu yang mempelajari gagasan atau ide manusia beserta kadar kebenarannya. W. White mengatakan bahwa ideologi merupakan cita-cita politik atau doktrin atau ajaran dari suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Sementara Utoyo Usman dan Alfian mendefinisikan bahwa ideologi berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup. Kemudian timbul pertanyaan, ide atau gagasan, tentang apa dan ide atau gagasan oleh siapa? Umumnya ideologi dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa atau negara. Dengan demikian, pengertian ideologi mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Ideologi merupakan keseluruhan pemikiran, cita-cita, rasa, serta segala upaya di bidang politik. 2. Ideologi merupakan falsafah hidup maupun pandangan hidup suatu bangsa. 3. Ideologi merupakan asas pendapat atau keyakinan yang dicita-citakan sebagai dasar pemerintahan negara. 4. Ideologi merupakan sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi dalam kehidupan. 5. Ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang memberikan arah dan menyangkut tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Dari beberapa pengertian itu dapat disimpulkan bahwa ideologi bangsa adalah suatu paham atau ajaran yang dihasilkan dari pemikiran manusia. Paham itu berisi nilai-nilai, cita-cita yang dianut sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Kemudian, paham itu dijadikan pola dalam bertindak dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi melandasi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan kehidupan yang dicita-citakan. Ideologi merupakan pandangan, keyakinan, nilai, dan cita-cita yang akan diwujudkan dalam kenyataan. Dalam sebuah ideologi terkandung 3 unsur, yaitu adanya nilai-nilai yang diyakini, adanya cita-cita, dan adanya upaya mewujudkan ideologi tersebut dalam kenyataan. Suatu ideologi memuat pemikiran-pemikiran di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Semuanya diyakini dan diterima oleh masyarakat atau sebagian besar rakyat di suatu negara. Suatu negara yang berdiri tentu memiliki tujuan, cita-cita, serta bentuk kehidupan yang didambakan. Guna mewujudkan tujuan itu, disusun program yang dilaksanakan dalam tindakan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping adanya tujuan, setiap bangsa memiliki kewajiban untuk menjaga
keberadaan bangsa dan negara itu agar tetap kokoh berdiri di tengah percaturan internasional. Ideologi sebuah negara yang berisi rumusan atau konsep tentang berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun hankam atau pertahanan keamanan, dapat menunjang keutuhan negara itu di dalam pergaulan internasional. Ideologi juga berisi cita-cita kehidupan yang didambakan, cara menempuh tujuan, serta bagaimana negara mempertahankan kehidupannya. Rumusan itu diwujudkan dalam cara berpikir dan bertindak dalam kehidupan bernegara. Ideologi sangat penting bagi sebuah negara dalam rangka satu, memberi landasan tentang cara berpikir dan bertindak bagi segenap bangsa dalam mencapai tujuannya. Dua, membentuk identitas atau jati diri melalui nilai-nilai yang diyakini sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan zaman. Tiga, memberi arah bagi negara dalam mewujudkan cita-cita dan kehidupan yang diinginkan. Empat, memberi pegangan bagi bangsa dan negara agar tidak mudah terpengaruh dan terbawa oleh arus negara lain. Serta yang kelima, sarana mempersatukan bangsa dan negara dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Ya, itulah arti penting ideologi bagi sebuah bangsa dan negara dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya. Tanpa ideologi yang jelas, suatu bangsa akan mudah goyah dan terombang-ambing oleh pengaruh dunia internasional. Bahkan tanpa ideologi bangsa tidak akan mampu bertahan dan berdiri kokoh. Berikut ini akan kita bahas bentuk-bentuk ideologi negara. Ada bermacam-macam ideologi yang dianut negara-negara di dunia, antara lain sebagai berikut. Ideologi 1. Ideologi liberalisme. Inti ajaran liberalisme adalah kebebasan individu. Negara yang menganut paham liberalisme memberi kebebasan mutlak kepada setiap individu, sehingga cenderung terjadi free fight liberalisme atau persaingan bebas dalam segala bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam negara liberal cenderung berbentuk masyarakat yang individualisme atau mementingkan kepentingan sendiri. Adapun kegiatan ekonominya cenderung kapitalis. Kapitalis artinya mengutamakan pengembangan modal dan laba sebesar-besarnya. Dalam sistem kapitalis, segala alat produksi seperti tanah, mesin-mesin, dan alat produksi merupakan hak pribadi. Persaingan ekonomi dilakukan serta bebas guna memacu pertumbuhan ekonomi dan industri. Contoh negara yang menganut ideologi liberalisme adalah Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Kanada. Adapun yang menjadi ciri-ciri negara yang menganut ideologi liberalisme adalah 1. Sekulerisme, artinya adanya negara sama sekali tidak mengatur kehidupan beragama. 2. Masyarakat cenderung individualistis. 3. Kegiatan ekonomi cenderung kapitalis yang mengutamakan pengembangan modal sebesar-besarnya. 4. Kepemilikan alat produksi dan kegiatan ekonomi diserahkan pada setiap individu. 5.
kekuasaan dalam negara antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisahkan secara tegas. 6. Kegiatan koperasi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Dan yang ketujuh, paham liberalisme tidak melarang ateisme atau tidak beragama. Kemudian kita masuk ke ideologi komunisme. Komunisme bersumber dari ajaran Marxisme, Leninisme. Ajaran Marxisme yang berasal dari gagasan Karl Marx. Pada mulanya bergerak di bidang perekonomian. Ideologi komunisme merupakan kebalikan dari liberalisme. Dalam ideologi komunisme tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi atau hak individu. Segala kegiatan ekonomi, alat produksi, sosial, budaya sepenuhnya dikuasai oleh negara. Komunisme diterapkan dalam berbagai kegiatan politik dan kenegaraan. Setelah dikembangkan oleh Lenin, ide-ide komunisme berkembang menjadi ajaran Leninisme. Pada mulanya, Leninisme berawal dari gerakan revolusi dengan dukungan kaum buruh dan demokrat di Eropa Barat. Gerakan itu kemudian berkembang di Rusia dan menyebar ke penjuru dunia. Semboyan gerakan ideologi komunisme adalah proletar sedunia bersatulah. Perbedaan antar bangsa dan negara dikesampingkan dan mengutamakan pembedaan antar kelas, misalnya kelas feodal, kelas bangsawan, dan kelas buruh. Dalam ideologi komunisme tidak ada jaminan kehidupan beragama. Negara komunis justru memperbolehkan paham anti agama. Untuk itu, jelas paham ini sangat bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Penerapan sistem pemerintahan dalam ideologi komunisme cenderung diktator. Pemerintahan didominasi partai tunggal, yaitu Partai Komunis. Ideologi komunisme dianut oleh negara Republik Rakyat Cina, Rusia, Polandia, Hongaria, Republik Ceko, dan Kuba. Negara yang menganut ideologi komunisme memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Penghapusan hak-hak individu. 2. Negara tidak mengakui agama. Kehidupan beragama diserahkan setiap individu. Bahkan negara membolehkan paham anti agama. 3. Penguasaan atas alat produksi kegiatan ekonomi sepenuhnya dikuasai negara atau etatisme dan tidak memberi kesempatan kepada peran swasta. Yang keempat, berbagai bidang kehidupan, pendidikan, sosial, dan budaya dikuasai oleh negara. 5. Sistem pemerintahan cenderung diktator. 6. Kekuasaan negara dikuasai satu partai dominan, yaitu Partai Komunis. 7. Kurangnya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara. Selanjutnya, ideologi berdasarkan agama. Negara yang menganut ideologi berdasar agama dinamakan teokrasi atau negara agama. Negara agama adalah negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan mendasarkan diri pada hukum agama tertentu. Selain mengatur kehidupan sosial masyarakat, agama sekaligus digunakan untuk mengatur pemerintahan, ya. Contohnya Saudi Arabia berdasarkan Islam dan Vatikan Roma
berdasarkan Kristen. Agama dijadikan sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak, tidak hanya dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, tapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Umumnya, ideologi agama dalam negara dapat berkembang dalam sebuah negara yang homogen. Artinya, hanya ada satu macam agama yang dianut warga negara. Negara teokrasi sulit dilaksanakan bila dalam sebuah terdapat keanekaragaman agama. Selanjutnya kita masuki ideologi Pancasila, ya. Ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila. Dengan demikian, Pancasila digunakan sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, Pancasila merupakan pola kehidupan serta bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Ideologi Pancasila bukan merupakan gabungan antara liberalisme dan komunisme atau sosialisme, namun merupakan ideologi yang bersumber dan digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Prinsip ideologi Pancasila adalah terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bangsa dan negara. Alasan Pancasila dijadikan sebagai ideologi nasional Indonesia. Ideologi menentukan cara berpikir, cara bertindak, serta pola kehidupan suatu bangsa. Untuk itu, bangsa Indonesia memilih Pancasila sebagai ideologi nasional. Hal-hal yang melatar belakangi dipilihnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai, sikap, perilaku, dan budaya bangsa Indonesia. Pancasila bersumber dari bangsa Indonesia sehingga sudah menjadi kepribadian bangsa. 2. Pancasila mengandung nilai religius, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta nilai-nilai keadilan yang merupakan suatu keharusan bagi kehidupan manusia secara universal. 3. Pancasila mampu berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman, baik suku, budaya, adat istiadat, maupun sistem kemasyarakatan. 4. Pancasila menjamin terselenggaranya kehidupan umat beragama secara tenang dan damai. Hal ini mengingat adanya bermacam-macam agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, sehingga harus terbina kerukunan antar umat beragama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Sejak Indonesia merdeka, telah terdapat dua kubu ideologi yang saling berebut pengaruh di dunia, yaitu ideologi liberalisme dan komunisme. Indonesia sebagai negara baru tidak mau terjebak pada salah satu ideologi yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia berpegang pada Pancasila sebagai ideologi nasional dan tidak condong pada salah satu ideologi itu, serta bukan memilih ideologi yang merupakan perpaduan dari keduanya. Keunggulan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi yang lainnya. Setelah kita membahas beberapa ideologi yang dianut oleh negara-negara di dunia, kita bisa membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi yang ada di dunia. Adapun yang menjadi persamaan
antara ideologi Pancasila dengan liberalisme antara lain sebagai berikut. 1. Baik liberalisme maupun Pancasila sama-sama tidak menghendaki etatisme atau penguasaan penuh alat-alat produksi dan ekonomi oleh negara. Yang kedua, sama-sama mengakui adanya jaminan hak asasi manusia atau hak-hak warga negara termasuk kebebasan pers. Yang ketiga, sama-sama menganut asas ideologi terbuka yang memungkinkan ditampungnya dinamika perkembangan masyarakat. Yang keempat, penyelenggaraan negara berdasar hukum atau konstitusional, bukan negara kekuasaan. 5. Sama-sama menghendaki negara demokrasi dengan manajemen terbuka yang memungkinkan pengawasan masyarakat. Sedangkan perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme adalah sebagai berikut. Ideologi liberalisme adanya persaingan bebas atau free fight liberalis dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan ideologi Pancasila menolak paham persaingan bebas. Negara mengatur keserasian dan keseimbangan berdasar prinsip-prinsip kekeluargaan. Ideologi liberalisme bersifat sekuler, yang artinya negara sama sekali tidak mengatur kehidupan beragama. Masalah agama urusan masyarakat sendiri. Sedangkan ideologi Pancasila, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Undang-Undang Dasar negara juga mengatur masalah kehidupan beragama. Ideologi liberalisme, penyelenggaraan perekonomian dan alat produksi dikuasai swasta. Sedangkan penyelenggaraan perekonomian dan alat produksi oleh pemerintah maupun swasta. Ideologi liberalisme berasas individualisme yang cenderung kapitalisme, atau mengutamakan pengembangan modal yang besar. Sedangkan ideologi Pancasila mengutamakan asas gotong royong dan kekeluargaan. Ideologi liberalisme, segala pengelolaan pemerintahan, ekonomi, dan sosial berdasar prinsip liberal. Sedangkan ideologi Pancasila, segala pengelolaan pemerintahan, ekonomi, dan sosial berdasar prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, kita membandingkan antara ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Kita mulai dari ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa atau monoteisme. Sedangkan ideologi komunis, negara tidak mengakui ajaran agama. Bahkan paham anti agama tidak dilarang, atau ateisme. Dalam ideologi Pancasila, adanya jaminan hak-hak warga negara, hak asasi manusia, termasuk jaminan hak-hak pribadi. Sedangkan ideologi komunisme kurang mengakui hak warga negara, bahkan tidak ada pengakuan atas hak perorangan. Ideologi Pancasila menjunjung persatuan nasional, nasionalisme, yang menghormati identitas dan jati diri nasional guna mempertahankan bangsanya. Sedangkan ideologi komunisme tidak mengakui nasionalisme, sebab perjuangannya mendunia tanpa batas bangsa. Pembatasan otomatis pada kelas-kelas masyarakat. Dalam ideologi Pancasila, pemerintahan berdasar kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi yang mengutamakan partisipasi rakyat. Sedangkan ideologi komunisme, pemerintahan didasarkan pada kekuasaan Partai Komunis. Penyelenggaraan negara cenderung diktator. Ideologi Pancasila, penyelenggaraan ekonomi berdasar asas kekeluargaan yang melibatkan peran koperasi, pemerintah, dan swasta. Sedangkan ideologi komunisme,
penyelenggaraan ekonomi bersifat etatisme, ya, atau seluruh alat-alat produksi dikuasai oleh negara. Dengan mengamati perbandingan itu, dapat dirumuskan beberapa keunggulan ideologi Pancasila antara lain. 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, adanya jaminan pengakuan atas hak asasi manusia, termasuk jaminan atas hak-hak pribadi sepanjang pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pelaksanaan hak senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Yang ketiga, adanya semangat persatuan bangsa atau nasionalisme, mengakui identitas dan jati diri bangsa sebagai upaya mempertahankan bangsa dan negaranya. Yang keempat, penyelenggaraan negara berdasar kedaulatan rakyat, sehingga terbentuk pemerintahan demokratis yang konstitusional ya, atau negara hukum. Adanya jaminan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, termasuk pengawasan kebebasan pers dan kebebasan politik. Yang kelima, guna mewujudkan keadilan sosial, penyelenggaraan perekonomian berdasarkan prinsip kekeluargaan yang melibatkan koperasi, pemerintah, dan peran swasta. Dengan demikian, terwujud keseimbangan perekonomian, menghindari etatisme dan free market liberalisme. Selanjutnya, kita masuki nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai yang menjadi pola tingkah laku individu, masyarakat, serta pada penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Agar nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila lebih mengikat dan nyata, nilai-nilai itu dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila merumuskan dalam aturan formal sebagai dasar negara. Rumusan formal Pancasila sebagai dasar negara itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang sistematika, tata tulis, dan cara pengucapannya diatur dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 tentang rumusan dan tata urutan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai landasan atau dasar negara, Pancasila dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional, sehingga pelaksanaannya lebih jelas dan tegas, sebagaimana diatur dalam TAP MPR nomor 3 tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Sistem peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, keputusan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah. Sejak tahun 2004, dengan dilaksanakannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia, fungsi dan peranan MPR bergeser. MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, sejak sidang umum MPR tahun 2004, MPR berkedudukan sebagai lembaga negara biasa yang sejajar dengan lembaga negara lainnya.
Sejalan dengan hal itu, tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah atau PP. Yang keempat, peraturan presiden. Yang kelima, peraturan daerah yang meliputi perda provinsi, perda kabupaten, kota, dan peraturan desa atau kelurahan. Jadi, jelasnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dijabarkan secara normal dalam peraturan perundang-undangan negara guna penyelenggaraan pemerintahan menuju cita-cita bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya keyakinan, kepercayaan, dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kebebasan memeluk agama, saling menghormati antar pemeluk agama, tidak memaksakan agama kepada orang lain, nilai tawakal serta bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalamnya menjunjung persamaan derajat, tenggang rasa, mencintai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Sila Persatuan Indonesia mengutamakan nilai-nilai yang terkandung dalamnya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, menerima perbedaan, persatuan dan kesatuan, nasionalisme, kekeluargaan, semangat, rela berkorban, dan cinta tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai terkandung dalamnya nilai musyawarah, mufakat, bersikap demokratis, tidak memaksakan kehendak, menjunjung tinggi hasil keputusan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan menentukan pilihan politik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai terkandung dalamnya nilai-nilai adil, menjaga keseimbangan hak dengan kewajiban, saling membantu, kesederhanaan, bekerja keras, menghargai pendapat orang lain, serta gotong royong dan sebagainya. Pancasila sebagai ideologi terbuka, ya. Dikatakan sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki tata nilai yang mendalam dan menyeluruh. Selain itu, memiliki relevansi atau kesesuaian yang tinggi dengan perkembangan masyarakat, serta mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan kehidupan zaman. Agar suatu ideologi menjadi ideologi terbuka yang mampu memelihara relevansi dengan perkembangan zaman, perlu 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi realita, bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi itu bersumber dari nilai-nilai yang secara real hidup dalam masyarakat. 2. Dimensi idealisme, bahwa ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui idealisme atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dihayati, masyarakat atau bangsa mengetahui ke arah mana mereka harus membangun kehidupannya menuju cita-citanya. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, ya, bahwa ideologi terbuka memiliki kesesuaian yang tinggi terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, ideologi juga harus merangsang masyarakat mengembangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi untuk menjawab tantangan zaman. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memenuhi 3 dimensi. Pancasila memenuhi dimensi realistis, ya, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersumber dari jiwa kepribadian dan nilai-nilai masyarakat Indonesia.
Pancasila memenuhi dimensi idealis karena Pancasila mengandung cita-cita luhur tentang kehidupan yang didambakan, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, material maupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila menjadi pegangan hidup dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga memenuhi dimensi fleksibilitas karena Pancasila memiliki relevansi yang tinggi dengan dinamika perkembangan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan dan dijabarkan untuk menghadapi tantangan zaman serta menjawab persoalan-persoalan bangsa di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, demikianlah tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan juga sebagai ideologi nasional. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya.